Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Aku Fasya Fatarani. Pada kesempatan kali ini aku akan membuat pempek beserta dengan kuah cukonya. Dan aku tidak menggunakan blender atau food processor karena aku menggunakan ikan tenggiri giling. Untuk bahan pertama di sini ada 2 butir bawang putih yang sudah dihaluskan, 1 sendok makan gula, ini ada 2 sendok teh kaldu bubuk. Kemudian di sini aku juga pakai sekitar 1 sendok makan garam, dan di sini juga aku pakai sekitar 1 butir telur, tapi nanti kita lihat apakah memang konsistensinya cukup dengan 1 butir telur atau mungkin lebih. Kemudian juga di sini aku pakai sekitar 250 gram tepung tapioka, dan yang terpenting adalah 250 gram ikan tenggiri yang sudah digiling. Adapun untuk kuah cukonya ini aku pakai sekitar 250 gram gula merah ini yang sudah disisir halus seperti ini. Kemudian juga aku pakai sekitar 15 buah cabai rawit. Ini nanti kita haluskan dengan menggunakan blender. Kemudian ada 1 sendok makan garam, 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan juga, dan ada 10 gram air asam jawa nantinya. Kemudian di sini juga aku pakai sekitar 500 ml air untuk kuah cukonya, dan untuk campuran pempeknya sekitar 150 ml air es. Oke, step pertama, karena aku beli si ikan tenggirinya dalam kondisi yang frozen, otomatis masih ada bunga esnya. Jadi aku ini berusaha menghancurkan si bunga esnya itu, sekalian juga dicampurkan dengan bumbu-bumbu yang sudah aku jelaskan di awal video tadi. Ini tujuannya aku harap bumbunya itu bisa langsung meresap ke dalam si daging ikan tenggirinya. Kemudian aku tambahkan air, ini total airnya itu sekitar 150 ml air es, cuman aku nggak langsung masukkan semuanya, aku masukkan perlahan berselang-seling dengan si tepung tapiokanya supaya aku bisa mendapatkan konsistensi pempek yang aku inginkan, yaitu nggak terlalu lengket tapi masih bisa dibentuk dan nggak bikin si pempeknya itu alot apalagi keras. Setelah adonannya cukup kalis, aku tambahkan 1 butir telur. Teman-teman bisa cuman menambahkan putih telurnya saja. Cuman karena aku pengen pempeknya itu lebih padat, jadi aku pakai 1 butir telur full seperti ini. Ini telurnya ukuran yang sedang ya. Kemudian ini aku aduk lagi sampai seluruh adonannya tercampur dengan rata. Kalau teman-teman berada di ruangan yang suhunya panas kayak di suhunya Cilengsi Bogor, itu adonannya wajib di resting terlebih dahulu di dalam kulkas biar adonannya ngeset dan gampang dibentuk. Tapi kalau suhu udara di tempat kalian itu cukup dingin, tidak harus di resting, langsung dibentuk saja. Kali ini aku akan membentuk si pempeknya bentuk lenjer dan juga bentuk kulit, walaupun sebenarnya ini bukan pempek kulit. Kemudian aku mendidihkan air dan menambahkan minyak ke dalamnya biar si pempeknya tidak menyatu satu sama lain dan tidak lengket di wajannya. Lalu pempek yang sudah kita bentuk tadi dimasukkan ke dalam wajannya satu persatu secara perlahan biar si adonannya tidak hancur dan tidak rusak. Dan biarkan si adonannya itu nantinya itu mengapung ke atas, jangan dulu dikocek-kocek sebelum si pempeknya itu bisa agak mengapung ke atas permukaan wajannya. Kalau enggak nanti pempeknya akan menjadi hancur. Nah, setelah seperti ini kita aduk baru supaya kita bisa tahu apakah pempeknya sudah matang atau belum. Dan setelah benar-benar mengapung ke atas permukaan seperti ini, pempeknya mulai bisa diangkat dan kita letakkan di sebuah wadah yang kedap dan bisa ditaruh di kulkas mungkin sekitar 2 minggu juga bisa aman asalkan si wadahnya tertutup. Dan ini memang hasil pempeknya itu tidak terlalu halus karena kan si ikan tenggirinya tadi dagingnya itu tidak terlalu halus memang. Kalau teman-teman menginginkan pempek yang bentuknya lebih mulus dan halus, teman-teman bisa menggunakan food processor dan memasukkan seluruh bahannya ke dalam food processor dan diaduk hingga kalis, kemudian di resting di dalam kulkas sebelum akhirnya dibentuk.
itu pasti hasilnya dijamin mulus. Tapi karena aku tidak menggunakan food processor, akhirnya si hasilnya itu tidak terlalu mulus. Oke, ini aku lanjut memanaskan air sekitar 500 ml. Kemudian juga aku masukkan bahan-bahan untuk membuat cuko pempeknya. Yang pertama di sini aku memasukkan terlebih dahulu sekitar 250 gram gula merah. Dan for your information, ini gula merahnya itu harus benar-benar gula merah yang batok gitu, yang memang khusus dibuat untuk pempek. Karena kalau pakai gula merah atau gula kawung yang khas dari Sunda, itu rasa pempeknya itu, rasa kuah cukonya itu akan jauh berbeda. Kemudian ini aku aduk secara merata supaya si gulanya itu cepat larut di dalam airnya ini. Setelah gulanya lumayan larut, aku masukkan si kaldu bubuk dan juga nanti terakhir aku masukkan garamnya juga. Dan kemudian ini ada cabai yang sudah dihaluskan dengan menggunakan blender. Buat teman-teman yang belum punya blender, teman-teman bisa hanya mengulek si cabainya atau diparut juga boleh, karena nantinya si air kuah cukonya ini akan kita saring supaya tidak ada gerendil-gerendil dari si bawang dan juga cabainya. Setelah memastikan seluruh bahannya larut, ini aku coba tes rasa apakah memang sudah cukup enak kuah cukonya, dan alhamdulillah ini rasanya udah pas sesuai dengan keinginan aku, karena aku suka cuko pempek yang tidak terlalu asam. Untuk teman-teman yang suka kuah cuko pempek yang agak asam, bisa ditambahkan dengan cuka biasa sekitar 2 sendok makan. Ini kemudian lanjut aku saring kuah cukonya supaya tidak ada gerendil bawang putih dan juga bubuk cabenya. Dan ini dia hasil pempek dan kuah cuko kita hari ini. Kuah cuko yang udah aku saring aku masukkan ke dalam botol seperti ini biar memudahkan aku saat menuangkannya nanti. Dan ini hasil pempeknya. Aku cukup puas karena ini tidak menggunakan blender ataupun food processor, dan aku jamin ini rasanya enak banget, gak keras, gak alot, dan juga ikan tenggirinya itu kerasa banget. Oke, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.